Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di program SWB Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Ya, pemirsa, di masa sekarang ini banyak di antara wanita, ibu rumah tangga, istri yang aktivitasnya tidak hanya di rumah, tapi mereka juga punya kesibukan di luar ya. Dan itu membuat mereka harus punya satu cara, satu trik bagaimana agar aktivitas tersebut tidak mengesampingkan keluarga di rumah. Salah satunya dalam hal pemenuhan gizi keluarga. Nah, agar efektif ada satu cara begitu ya, supaya makanan yang disimpan di rumah ini bisa awet namun tanpa mengurangi nilai gizinya. Nah, bagaimana caranya? Apakah Anda penasaran? Penasaran ya? Nah, pagi hari ini kita berbincang dengan narasumber kita yang mungkin juga pemirsa sudah bisa menebak siapa beliau. Ya, ada Mbak Aulia Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali Mbak Lia bisa hadir di studio MTA TV, bisa menyapa pemirsa semuanya, dan senang juga, bisa belajar sama-sama dan melihat Mbak Aulia tetap sehat, keras ya. Baik, nah ini terkait tema hari ini yaitu bagaimana cara menyimpan bahan makanan supaya tetap awet tanpa mengurangi kandungan gizinya. Karena seringkali ini ya kita menemui atau bahkan kita mengalami sendiri bahan makanan yang disimpan di kulkas misalnya atau di freezer, ternyata kok hasilnya tetap mudah busuk atau basi dan sebagainya. Nah, ternyata memang ada caranya gitu ya. Nanti silahkan ini Mbak Lia berbagi ke pemirsa semuanya. Dan kita tunggu pemirsa nanti yang ingin bergabung. Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik Mbak Lia, silahkan. Bahan makanan apa saja yang bisa disimpan dan berapa lama ini penyimpanannya? Iya, terima kasih Maida ya, untuk Bapak Ibu, kemudian juga siapapun yang berkecimpung di dunia boga, barangkali kita memang membutuhkan strategi atau taktik yang perlu kita lakukan supaya makanan yang kita simpan dalam wujud segar itu menjadi lebih baik ataupun awet. Nah, kita bisa menyimpan dengan strategi makanan-makanan itu menggunakan kulkas atau almari pendingin atau yang kalau di Malaysia disebutnya sebagai peti es gitu ya. Peti es ya. Itu sebetulnya kita begini, kita sekarang udah banyak ya tanam tomat di rumah, tanam kangkung, kacang, sawi, kacang, kemudian bayam gitu ya. Semuanya kita tanam itu tujuannya satu, mengurangi beban pengeluaran keluarga dengan memanfaatkan seoptimal mungkin bahan makanan yang ada di sekitar kita, lahan di sekitar kita dengan menghasilkan bahan makanan yang segar. Produk ini kalau sayuran kan 70 hari, 60 hari, 40 hari itu sudah panen gitu ya. Jadi seperti cabai. Kalau kita tanam sendiri, kita kan makan nggak banyak-banyak ya. Iya, cabai. Berapa pot begitu aja, itu mahal gitu. Tapi biasanya setiap hari harus ada. Caranya gimana? Kita simpan di dalam kulkas, kita panen. Itu kan matang juga nggak barengan ya cabainya. Nanti kita awetkan. Kemudian ini lagi untuk ibu-ibu yang mungkin bekerja. Saya harus efisien waktu nih, nggak bisa saya masak, belanja, kemudian menyimpan sekaligus dalam satu waktu. Biasanya ini sangat riskan waktu ya. Nah, supaya kita bisa menyiapkan itu semua, kita bisa ketika panen sayuran itu kita siapkan ya, dan dengan cara dikeringkan bisa, dibekukan bisa. Kemudian salah satu cara mengawetkan bahan makanan yang segar itu bisa lebih tahan lama dengan cara mengoptimalkan kulkas yang kita miliki. Nah, tujuannya apa disimpan di kulkas? Supaya masa simpannya jadi lebih lama, kemudian juga menjadi lebih ekonomis, hemat tenaga, menghemat biaya belanja, dan siap digunakan sewaktu-waktu. Nah,
Hal ini sangat membantu bagi ibu rumah tangga yang sibuk karena memiliki bayi mungkin, atau wanita pekerja yang sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk sekedar belanja atau bahan makanan segar tiap hari. Padahal kita itu kalau yang namanya masak itu menjadi satu kewajiban ya. Kebutuhan pangan itu adalah salah satu kewajiban ibu rumah tangga untuk menyiapkannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Bahan makanan itu kita bisa belanja sekaligus. Jadi ketika kita membeli bahan makanan itu, kita bisa beli nggak hanya sedikit, kita bisa beli lebih banyak. Misalnya kalau ayam, sehari kita hanya menggunakan 1/4 kilo, maka kita bisa belanja 1 kilo sekaligus, kita bagi menjadi 4 untuk disimpan. Jadi kita belanja juga menjadi lebih hemat harganya daripada kita ketika beli 1/4 setiap hari tertentu atau saat tertentu. Nah, dengan cara seperti ini, strategi belanja, kemudian juga efisien waktu, tenaga, dan tentunya biaya. Supaya lebih awet, ada beberapa jenis bahan makanan yang kita akan simpan hari ini. Nah, tadi kita sudah ulas ya tujuannya apa. Ada beberapa yang bisa kita simpan dengan kulkas, tapi jangan kecil hati untuk ibu-ibu, aduh saya nggak punya kulkas mbak, nggak apa-apa gitu ya. Untuk ibu-ibu ini sekedar pengetahuan. Sebetulnya tanpa kulkas pun bisa, tetapi ya itu tadi kita hanya memiliki waktu yang terbatas. Atau kita simpannya itu dihampar, seperti halnya ketika nenek atau orang tua kita zaman dulu itu kalau belanja, mungkin di ler gitu ya. Punya tampah biasanya. Tampah betul. Di permukaan yang lebar atau datar, kemudian kalau bisa yang organik bukan plastik supaya dia itu bernafas karena tanaman itu ada respirasi, dia bernafas. Dari bambu ya. Dari penguapan. Nah, bambu itu organik dan dia akan menyimpan atau menyerap cairan yang dikeluarkan dari tanaman tadi. Ini mencegah terjadinya pembusukan. Nah, kalau kita sudah menggunakan aneka tampah, alat tadi, kemudian kita jembreng tidak terbungkus dalam plastik. Ini kalau tidak punya kulkas. Nah, kalau punya kulkas gimana? Nih, salah satu tips yang akan saya bagi yang pertama, jika ibu belanja tahu contohnya. Tahu, itu kalau kita mungkin mengetahui seolah-olah tahu itu harus diolah saat itu juga, harus habis saat itu juga dan tidak bisa disimpan. Padahal kalau ada kulkas, bisa. Contoh cara yang pertama, tahu yang kita punya dicuci yang bersih, masukkan di kontainer atau kotak kecil ya, biasanya kita sudah sedia banyak barang begitu ya, direndam dengan air matang sampai terendam, tertutup oleh cairan, dan tambahkan garam di dalam cairan itu. Dengan cara seperti ini kita bisa menyimpan tahu selama 5 hari di dalam kulkas. Tahu ya, itu bisa hemat karena tahu itu juga kalau nggak beli kan nggak mungkin eceran sedikit-sedikit, dia sudah bungkus, ada yang isi 10, ada yang isi 5. Kita simpan ya. Itu kalau kita punya tahu. Ada lagi cara yang lain. Yang cara yang kedua adalah tahu dicuci bersih, kita taruh di kontainer, disiram dengan air yang mendidih. Mendidih ya. Setelah itu didinginkan. Kalau sudah dingin, tertutup, simpan di dalam lemari es. Kalau yang ini tadi tidak direndam ya? Tidak. Berarti ya. Nah, nanti sebenarnya kita harus eksperimen di antara dua metode ini mana lebih tahan lama. Ini kita juga bisa menguji. Tapi kalau menurut analisa saya, yang pakai air mendidih ini lebih tahan. Karena dia otomatis ketika dia panas dituang ke bahan, itu semua bakteri nonaktif. Tambahkan tetap sedikit garam. Tetap simpan 5 hari. Garam itu juga fungsinya anti jamur, ya, antibakteri. Itu kita simpan di dalam kulkas. Untuk garamnya, makanya kalau wadah, garamnya dikit, jangan banyak-banyak nanti. Ditaburkan atau dicampur air panasnya? Kita campurkan ke dalam airnya itu tadi. Bisa gitu ya. misalnya seujung sendok teh, kemudian kita rendam. Hati-hati ya, berarti ini akan tambah garam asin. Selain tahu, kita juga bisa simpan dengan tempe misalnya ya, di sini. Nah, kalau tempe harus digimana kan, seolah-olah kita kan beli pagi harus dimasak hari itu, besok ya harus goreng lagi, misalnya mau tempe garet, mau tempe apa, ini kita nggak bisa simpan, padahal bisa gitu ya. Caranya bagaimana? Kita alasi tempe dengan kertas atau tisu dapur, ya. Tisu dapur itu bisa kita beli kondisinya seperti tisu biasa itu, tetap tisu makan, tetapi dia lebih tebal, lebih menyerap cairan, dan dia fungsinya nanti membungkus tempe-tempenya, jangan pakai plastik.
dibongkar dulu, Berarti terus dikupas, dibungkus ya, dibungkus sampai rapat. Ingat, celah sedikit saja dari udara kulkas ini jika terpapar kepada bahan yang akan kita simpan, dia akan memicu terjadinya kekeringan. Kering itu artinya ya nggak bagus nanti. Jadinya udah permukaannya kan suka. Tempe itu kalau dibiarkan yang pinggir plastik, nggak kena plastik, itu pasti kering. Iya. Di dalam kulkas juga begitu. Jadi dibungkus yang rapat dengan kertas tisu dapur, kemudian kita simpan lagi ke dalam kontainer. Tuh, jadi semua yang ada di kulkas itu tidak boleh diletakkan begitu saja terbuka lepas terpapar udara kulkas. Itu akan memicu terjadinya dehidrasi atau kekeringan bahan. Ya, harus ditutup Tempe, ya itu sudah sampai ke tempe, awet 5 hari. Bagaimana dengan cabai? Nah ini Ibu tadi, kalau memang panen dari rumah masing-masing, siapkan wadah tiap hari kita simpan di dalam kulkas. Caranya dicabut batang tangkainya, kemudian tidak dicuci dulu. Kenapa? Kalau dicuci dia nanti mudah terjadi pembusukan. Ya. Kering, tidak dicuci. Masukkan ke dalam kontainer yang dialas dengan tisu dapur atau kertas tisu biasa ya boleh. Tapi jangan koran ya Bu ya, suka ibu-ibu suka simpen pakai kertas koran. Nah ini koran ini ada tinta, tinta itu karbon, karbon itu racun. Jadi jangan dibungkus dengan kertas koran. Boleh pakai tisu dapur atau tisu biasa boleh ya. Kemudian kalau ingin lebih awet lagi kita tambahkan 1 siung bawang putih yang sudah dikupas. Kalau begini caranya, ini bisa awet sampai 2 bulan. Oh, ya, awet baik. ya. Ada tambahan bawang ini tadi ya? Iya, kalau ada bawang ya. karena dia sifatnya ya itu tadi antibakteri gitu ya, bisa kita simpan di situ. Kemudian kita juga bisa simpan yang lainnya ya. Ingat ya, kalau cabai tadi tidak dicuci. Ibu-ibu suka masak mungkin toge ya. Kalau bahasa Jawa dibilang tokolan. Kecambah, toge, tokolan itu sama. Nah, kecambah itu ada kecambah kacang hijau, ada kecambah dari kedelai, ada lagi dari lamtoro dibikin kecambah nggak ya? Yang ini ya, yang baunya Melanding agak ya. menyengat itu ya, apa itu melanding ya? Nah itu tekniknya dia kan kecambah ya, bakal pohon yang batang yang muncul dari biji. Itu bisa diawetkan dengan cara apa? Kita simpan di dalam kontainer sama tanpa dicuci. Kemudian kita alas dengan kertas tisu. Dengan cara seperti ini, metode seperti ini, toge bisa kita simpan 6 hari. Nah ini cocok untuk ibu-ibu yang mungkin suka bikin tahu isi, suka bikin pecel, tumpang, di mana kita banyak menggunakan toge atau tumis toge, cat tahu gitu ya. Togenya belinya bisa bareng atau kita bikin sendiri bisa yang pakai botol apa ya, botol air mineral gede itu, kita fermentasi atau kita biarkan sekitar 3 hari 4 hari itu toge udah siap dan jadinya banyak sekali. Jadi banyak kita simpan di dalam kulkas dengan cara seperti tadi, tidak dicuci, alasi dengan kertas tisu, kemudian kita bisa simpan ke dalam kulkas, tetap ya masuk kontainer, ditutup, ini tahan bisa sampai 6 hari. Bagaimana jika ibu-ibu ingin masak kangkung? Bisakah disimpan? Bisa. Kangkung biasanya kalau kita biarkan kan cepat banget jadi kuning ya. Nah ini kalau kita simpan di kulkas, dia bisa tidak menjadi kuning. Caranya adalah tidak dicuci. Simpan di dalam kulkas bawah, masuk juga ke dalam wadah. Atau kita bisa pakai plastik diikat ya. Dia tidak boleh terpapar udara terbuka yang ada di lemari pendingin. Nah dengan cara seperti ini, kita bisa mengawetkan kangkung selama kurang lebih 5 hari. Kemudian kalau ibu-ibu ingin masak ikan, bisa nih Mbak ya, lanjut terus ya, banyak boleh. Ini tipsnya. Kalau ikan gimana? Ibu-ibu sambil catat ya, kalau ikan itu caranya bersihkan dulu sisiknya, bersihkan isi perutnya, kemudian dicuci yang bersih ya. Kalau sisiknya udah lepas, isi perutnya udah dikeluarkan, cuci yang bersih, masukkan ke dalam kontainer, jangan lupa insang, ini juga harus dibuang. Itu adalah sumber pembusukan yang utama dari ikan, insang dan isi perut. Kalau mau disimpan harus dibuang dulu, insang, isi perutnya, cuci bersih, masuk kontainer. Kemudian kita simpan di mana? Bukan di kulkas. Dia simpannya di dalam freezer. Freezer itu beda sama kulkas. Kalau freezer itu adalah bagian dari kulkas, fungsinya adalah membekukan. Kalau
suhunya di bawah 0 ya. Tetapi kalau pendingin itu adalah mendinginkan, suhunya berada di kisaran minus 0 sedikit ya. Pokoknya dia fungsinya tidak membekukan, hanya mendinginkan. Daya tahannya lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang freezer. Tetapi kalau sayuran tidak boleh masuk freezer, rusak gitu ya, keriput nanti. Jadi itu bedanya antara bagian kulkas dan freezer. Jadi kita harus tahu fungsinya. Kalau selama ini Ibu hanya memanfaatkan freezer hanya untuk bikin es batu, padahal kita bisa menggunakan untuk menyimpan bahan makanan lebih lama dengan cara membuatnya, membekukannya menjadi es ya. Kalau kita mau masak nanti gimana ikannya? Ini tadi kan disimpan bisa 3 sampai 6 bulan tuh kalau kita simpan di freezer. Ya. Jadi membatu kalau itu mau ya? diolah, iya, jadi membatu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau masak, itu misalnya sekilo isinya ada 4 ekor bandeng yang besar-besar. Kita packing satu-satu, pakai plastik, kemudian masuk ke plastik flip, masuk lagi ke kontainer yang tahan beku ya, baru masuk ke freezer. Nanti caranya begini ini supaya apa? Ketika ibu-ibu mau masak, ambil satu bagian bandeng, mungkin 1 kali masak hanya cukup satu bandeng aja. Dibiarkan di kulkas semalaman. Kalau besok mau masak, masaknya Rabu, hari Selasa malam keluarkan ikannya, taruh di dalam wadah, didinginkannya di dalam area kulkas, tidak boleh di meja terbuka. Itu namanya mengundang bakteri. Jadi malam ini kita keluarkan, insya Allah besok pagi ikan ini sudah ditowing, sudah dikeluarkan cairannya dari bekunya, sudah bisa diolah. Nah, empuk lagi gitu ya. Iya, kalau memang kita sudah simpan itu bersama bumbu, tinggal goreng. Mau dimasak apa hari itu? Mau dipepes ya udah, jangan dicuci lagi gitu ya. Ini sudah disimpan dalam kondisi sangat bersih. Bahkan kalau bisa, ketika kita menyimpan, maka usahakan sudah di-marinate, sudah ditambahkan bumbu. Kalau ikan ya kita tambahkan asam, perasan jeruk dan lain sebagainya, garam, bawang putih. Ini tujuannya supaya dia juga bisa lebih meresap dan kapan saja akan digunakan siap. Ingat, kalau akan ditowing atau dicairkan dari proses pembekuan, harus proses pencairannya di dalam kulkas, tidak di udara terbuka dan butuh waktu mungkin semalaman. Kalau kita simpan ikan ya tahan 3 sampai 6 bulan. Bagaimana kalau mau simpan ayam sekarang? Nah, kalau mau simpan ayam, kita cuci bersih ayam, mungkin kita sudah porsikan, potong-potong mau paha, sayap, dada, portion atau kita mau biarkan utuh, itu kita simpan, kita tiriskan hingga tidak ada air yang menetes, bisa dengan digantung atau di curing itu namanya. Simpan di freezer, ini bisa tahan 2 hingga 4 bulan. Ini kalau ayam, nah kan praktis kan ya ibu-ibu ya, jadi kalau misalnya kita juga belanja, sisa tak semua harus dimasak. Kita simpan saja sesuai dengan kita mau mengolahnya seberapa. Ingat, nyimpannya kalau sekilo jangan disimpan sekilo. Kalau memang masaknya sekilo boleh, tapi kalau masaknya cuma seperempatnya atau setengahnya, usahakan diporsikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita olah nanti. Jadi nggak misalnya susah, banyak orang yang mau ngolah separuhnya semua direndam air, dicelup gitu ya. Padahal ini juga nanti dimasukin lagi. Nah iya, sisanya. Tidak boleh menyimpan bahan makanan yang sudah mencair, dibekukan lagi. Ketika dia mencair, itu dia sudah ketempelan bakteri. Jadi itu. Jadi nanti kalau disimpan lagi gimana? Iya bisa rusak Bu. Kalau di sini dijanjikan 6 bulan, ternyata nggak sampai rusak karena tadi kita salah teknik towing yang pertama. Awet 2 sampai 4 bulan ya kalau punya ayam ya, ingat. Nah, kalau ati ayamnya gimana? Ini beda lagi cara penanganannya. Cuci bersih ati ayam, ingat porsikan masing-masing. Kalau kita nyimpannya mungkin banyak, per 10, per 5 ya. Kemudian kita kasih perasan jeruk nipis. Setelah itu dibungkus yang rapat, masuk kontainer, baru kita simpan di dalam freezer. Ati ayam ini bisa tahan sampai 3 bulan ya. Kandungan gizinya gimana? Selama listrik atau penyimpanan itu stabil, tidak cabut
tancap lagi, dicabut, ditancap lagi biar hemat listriknya. Ini ibu sama saja merusak bahan makanan yang disimpan di kulkas. Biarkan dia selalu on. Kecuali memang ada pemadaman. Nah, itu kalau ada pemadaman itu juga bisa kasus ya untuk mereka yang harus menyimpan. Ini harus ada batasan waktunya. Makanya jangan sering buka tutup kulkas. Karena kita suhu itu harus dipertahankan. Kalau freezernya terpisah itu lebih bagus. Tapi kalau freezernya jadi satu sama kulkas, usahakan buka tutup itu seminimal mungkin, karena ini akan mempengaruhi suhu simpan. Atau kan pintu freezer itu ada sendiri, jangan dibuka tutup lagi Bu, biarkan gitu, karena ini juga akan mempengaruhi suhu simpan dan ketahanan makanan yang kita simpan. Nah, kemudian juga ada terong ya. Nah, terong ini bagus, ini anti kanker, sudah mulai banyak dikembangkan di mana-mana, bahkan orang katakan menyesal kalau sehari aja tidak makan terong ya. Dulu mungkin, aduh ini kayak makanan yang tidak berkelas, padahal salah. Ini makanan yang sangat dicari dan mahal. Kalau di luar negeri orang udah tahu terong ini sangat dicari, karena mereka tahu manfaatnya luar biasa. Ibu banyak-banyak makan terong. Nanti banyak pipis, nggak apa-apa, pipis aja gitu ya. Diuretik itu malah melancarkan kita proses buang air kecil ya. Kemudian terong ini kita simpan, tapi ingat tanpa dicuci. Setelah itu buang tangkai dan daunnya, kita bungkus dengan tisu, masuk lagi ke kontainer, baru disimpan di freezer. Ini di kulkas ya, karena ini sayuran. Insya Allah ini bisa tahan sampai 2 bulan. Insya Allah ya. Kalau kita tahu ilmu seperti ini, berarti mungkin belanja apa ya, kayak ayam, ikan itu sebulan sekali. Kemudian untuk sayur seminggu sekali. Iya, karena kan kadang kalau kita belanja itu harus ngantri, bayarnya juga masih antri gitu ya. Nanti di rumah masih mau masak lagi, harus habis ya. Harus Kan segera kita habis. nggak nyisain, masak kan banyak itu jadi lama. Iya betul. Nah ini kalau tahu ilmu seperti ini kan lebih efektif Insya begitu Allah, ya waktunya ya. Baik. Nanti disambung di sesi yang kedua. Dan mungkin nanti juga kita ada pertanyaan dari pemirsa begitu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di program Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, pemirsa, kembali di program Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Kita masih berbincang tentang tema kita hari ini, bagaimana cara menyimpan bahan makanan di kulkas supaya awet. Ya, kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menelpon langsung ke 0271 679 3000, SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Ya, Mbak Lia, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Ita yang ada di Solo. Mbak Aulia, kalau bawang-bawangan itu gimana cara penyimpanannya di kulkas? Oh gitu ya. Nah ini bedanya menyimpan bahan makanan ya. Kalau untuk bawang-bawangan jangan pernah dimasukin kulkas. Kenapa itu? Busuk. Gitu ya. Meskipun dia harus kering, diler tadi. Dibiarkan dia ada sirkulasi udara atau para-para ya. Sekarang kan banyak kerajinan bambu itu di sana aja gitu dicempleng. Iya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu harus tidak boleh tertahan plastik. Masuk kulkas dia busuk. Tapi kalau memang mau dikupas, sudah dalam kondisi lepas dari kulitnya, ini bisa disimpan seperti tadi dialasi tisu dalam kondisi tertutup, itu bisa, tapi juga mungkin tidak akan terlalu lama gitu loh, tidak lama sekali begitu loh ya. Jadi di kulkas, bukan di freezer. Bisa juga lebih segar kalau kita simpan di hampar di dapur dengan para-para, bisa, tanpa kupas kulitnya. Baik. Itu kalau ada juga saya pernah lihat itu bawang putih dimasukkan ke minyak. Ya. Itu gimana itu? Itu tahan lama banget ya. Karena minyak itu, tapi itu tidak simpan di kulkas ya. Bisa kita simpan. Minyaknya mungkin kita juga pengen bagus, minyaknya yang antioksidan, kita pakai minyak zaitun misalnya ya, olive oil. Kita simpan, ini juga bagus untuk sekaligus pengobatan. Bawang putih ya, karena bawang putih itu mengandung antibiotik alami. Itu ini ya, apa cara penyimpanannya, memang bawang cukup dikupas langsung dimasukkan ke kalau memang kita minyak? punyanya banyak sekali gitu ya Mbak ya. Iya, kupas, jangan dicuci.
Oh, jangan dicuci. Ya, jadi dikupas. Sebetulnya bawang itu steril ya, tertutup kering gitu ya. Kita kupas, proses buang mengupasnya mungkin atasnya. malah jadi kotor ya. Kotor, dipastikan. Kita biasa kerja pakai handscoon. Jadi tangan kita juga selalu bersih, kita kupas. Kemudian kita masukkan ke dalam botol yang kedap, di mana di sana kita nanti akan menyimpan bawang dalam minyak. Ini juga bisa. Atau baceman. Itu gimana? Bawangnya dihaluskan, kemudian nanti ditumis bersama minyak, disimpan. Ini bisa untuk menggunakan bawang putih sewaktu-waktu kapan saja dengan cepat, tanpa kupas, tanpa harus ngulek dan lain sebagainya, langsung masukkan bersama minyak. Ini lebih tahan ya, tapi dia tidak di kulkas, disimpan di suhu ruang. Yang penting dia tidak terpapar cahaya karena sifat dari minyak itu akan menjadi tengik atau teroksidasi oleh panas atau juga cahaya. Terlindung aja di lemari gitu ya. Dan itu tadi kalau yang baceman itu berarti tetap ditutup rapat ya? Harus, semuanya harus tertutup rapat ya. Biasanya wadahnya usahakan kaca. Karena kaca itu satu, mudah terlihat, dia bisa terlihat langsung. Yang kedua, dia tidak ada kontaminasi atau terjadi perubahan secara kimiawi dari wadah plastik dengan konten dari minyak ataupun bawang putihnya. Tidak merubah. Baiknya kita kaca. Kaca itu memang kelebihan kekurangannya mudah dilihat. Tidak mudah berinteraksi dengan jenis bahan makanannya. Tetapi dia kekurangannya mudah satu pecah. Berat. Jatuh sudah aduh pasti pecah. Habis. Selesai. Udah tenang-tenang nyimpen bawang baceman banyak gitu ya. Aduh kesikut. Habis ya bener. Itu namanya kecelakaan di dapur ya. Makanya harus hati-hati. Iya. Itu ya Mbak Ita yang ada di Solo. Jadi untuk penyimpanan bawang memang ada beberapa alternatif gitu ya. Baik, ini masih dari Mbak Ita. Untuk susu kotak itu apa bagus untuk anak umur 2 tahun? Ya gitu Mbak Ita, bagus ini. Saya kapan-kapan pengen bahas khusus tentang balita ya. Karena prihatin banget kemarin ada anak 7 bulan dikasih kopi saset. Itu ternyata bukan loh itu. Oh bukan ya? Itu cuman untuk konten aja. Ya, untuk kepentingan konten. Sebaiknya jangan ya, jangan eksperimen. Tapi ketika seseorang dulu punya anggapan bahwa susu kental manis itu adalah susu bayi, itu adalah satu pemahaman yang keliru. Susu itu hanya untuk bikin kue sama untuk minum es, bukan susu. Itu air gula rasa susu. Yang kental manis ya ini ya maksudnya. Nah, yang kental manis ya. Kalau mau susu untuk anak-anak bisa yang serbuk, bisa juga yang lebih praktis kemasan kotak seperti dimaksudkan Mbak Ita. Usahakan Mbak Ita cermat membaca bahwa susu itu aman dikonsumsi oleh anak di atas usia 1 tahun. Misalnya ada tulisan, warning. Karena anak itu disebut bayi jika dia usianya di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun namanya batita. Bawah 3 tahun kalau di bawah 3 tahun. Di bawah 5 tahun namanya balita. Bawah 5 tahun. Anak-anak usia di atas 1 tahun ini sebetulnya sudah aman diberi minuman, susu dan lain sebagainya seperti kemasan. Tapi usahakan susu ini betul-betul disimpan dengan cara yang baik, yaitu disimpan di dalam suhu pendingin, refrigerator. Bukan freezer ya? Bukan. Kalau freezer dia beku nanti. Di pendingin ya, kulkas. Dia tidak dibiarkan pada suhu terbuka, walaupun dia sudah diolah dengan teknologi sterilisasi, pasteurisasi. Tetapi ketika kita simpan di luar, dia kalau terpapar panas, maka nanti minuman susu ini bisa keringetan. Di dalam suhunya kan naik. Ketika dia keringetan, susu tadi, dia akan menguap. Uap ini akan menjadi titik-titik air yang menempel pada kemasan aluminium foil susu kemasan. Tetesan air yang menempel ke permukaan dos tadi akan menetes kembali ke dalam susu yang sudah disterilisasi. Dan ini memicu terjadinya kerusakan. Oh itu ya justru ya. Jadi makanya yang namanya susu kenapa harus di tempat dingin, belanjanya nggak boleh sembarangan. Kalau kita memang berdagang, dagang aneka susu dan sebagainya, kita bisa modal membeli chiller untuk menyimpan aneka susu tadi. Tujuannya apa? Kita melindungi konsumen-konsumen kita supaya dia tidak sakit. Yang kedua juga supaya yang kita jual menjadi awet. Nanti kalau susu ini rusak bisa ditandai dengan wadah yang menggembung. Ya, jadi kalau Mbak Ita mau memberi anak
2 tahun boleh, sudah boleh. Tetapi ingat pesannya apa? Yang kedua, perhatikan komposisi gula jangan dominan. Kalau dominan berarti dia terlalu manis dan itu tidak bagus untuk anak-anak kita. Jadi biasanya ya onorgo norupo, makin mahal susu itu akan semakin bagus karena apa? Dia semakin sedikit menggunakan campuran gula. Susu itu semakin murah akan banyak gulanya dan semakin manis. Gula itu kalau sudah dihaluskan warnanya sama susu, nyamar. Jadi nanti komposisi persentase susu dan gula akan menjadi semakin tinggi persentase gulanya pada susu yang murah. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing, tapi disinilah peran susu tadi. Semakin tinggi proteinnya, semakin mahal dia, tapi akan semakin bagus mutunya untuk anak yang memang butuh protein. Kalau anak ini tadi terlalu tinggi asupan gulanya, dampaknya obesitas. Yang kedua juga dia jadi tidak selera makan. Yang ketiga asupan proteinnya menjadi tidak tercukupi. Baik, ya ini mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Karena protein ini untuk pertumbuhan. Pertumbuhan untuk apa? Postur tubuh sama kecerdasan. Baik ya, jadi memang harus diperhatikan sangat-sangat diperhatikan. Apalagi yang kotak ini kan kadang memang bukan susu ya. Ada tulisan misalnya minuman susu atau minuman mengandung susu. Ini saya pernah baca juga, ini memang beda gitu. Ya, ini baru Mbak, peraturan dulu semuanya ditulisnya susu. Jadi ketika dia merugikan konsumen, kita harus menjelaskan kepada konsumen bahwa minuman ini mengandung susu, minuman ini menggunakan aroma susu, minuman ini rasa susu. Jadi kita aroma harus pintar banget, selektif banget buat anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak suka minum susu bagus, itu praktis. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yanto yang ada di Seragen. Mbak Lia mau tanya, kalau tidak punya kulkas, bagaimana cara menyimpan sayuran biar tidak layu? Karena sayur, misal bayam, beli sekarang, dimasak besok itu kan sudah layu. Kemudian untuk tahu dan tempe, misal beli sekarang, dimasak besok itu biar tetap bagus, bagaimana? Ini kalau tidak punya kulkas. Oh, nggak punya kulkas, kalau tahu tempenya ya disimpan aja di ler. Kalau tempe itu masih tahan ya buat besok kayaknya ya. Atau beli yang belum jadi ya kalau biasanya setengah jadi, atau kalau enggak ya kalau busuk ya udah bikin aja tumpang Pak. Tapi kalau tahu simpennya pakai air panas kayak tadi, bisa taruh di luar, ditutup, sudah disimpan air panas, dicuci bersih tahunya, siram dengan air yang mendidih, ditutup, dinginkan dulu, ditutup, biarkan di suhu ruang. Besok baru dimasak, nggak apa-apa kalau nggak punya kulkas. Bisa, tapi hanya sampai besok aja ya Pak ya. Gitu. Tadi sama yang tadinya bayam. Bayam itu kan ada akarnya Pak. Bapak tanam di satu waskom yang ada airnya, tapi jangan kena daunnya. Hanya di tangkai sama akarnya yang kena air. Nggak bisa lama-lama sih ya, memang ya paling bisa besok gitu. Ya, kalau masih bisa nanti, ini juga masih besok kok yang masak. Gitu, bener ya Pak Yanto? Iya, hari ini mau menyimak SBB dulu, masaknya besok. Atau hari ini udah belanja sisa ya Pak ya? Bisa, itu besok, ini untuk tips puasa Mbak, kan pagi-pagi sahur ya. Kalau di kulkas, kita potong dulu batangnya, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, simpan di dalam kulkas. Si bayam tadi dikelilingi oleh tisu tadi, besok pagi kita tinggal cuci langsung ditumis atau dimasak. Bisa cepet banget itu. Tapi kalau nggak punya kulkas seperti Pak Yanto, terpaksa kita bikin pot. Jadi wadahnya yang tinggi, kita masukkan tangkainya, jangan kena daunnya. Kalau daunnya kena air pasti busuk. Sawi juga berlaku seperti ini. Sawi putih pasti layu ya, di bawahnya aja ya. Terus yang pakai akar tuh apa ya? Seledri, kangkung, bayam, daun bawang. Daun bawang. Ya baik. Ini berarti kayak menanam sehari langsung ini ya dicabut lagi ya berarti berkebun di dapur ya Pak Yanto ya, nggak apa-apa, bahagia aja pokoknya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini terkait kulkas ini. Dari Mbak Rani di Seragen, bagaimana cara mengatasi kulkas yang bau seperti agak amis? Gimana nih Mbak Lia? Ada tips barangkali? Ada tips itu, ada yang ditawarkan dengan memasang vanili. Apa tuh? Semacam yang asli ya, kalau mereka yang pernah di kebun vanili pasti tahu ya, bentuknya batang gini, warnanya panjang, warnanya hitam. Itu kita buka, itu juga sudah berfungsi menyamarkan bau aroma kulkas. Kalau mau beli jadi ada. Itu dia. Untuk kulkas itu gampang.
Kalau tidak, kita bisa memasang di mangkok itu soda kue. Di mangkok kita kasih soda 2 atau 3 sendok makan, taruh di pojok kulkas, ini fungsinya juga akan menyerap. Tapi kalau ibu nanti terbiasa menyimpan makanan tidak tercampur seperti tadi, semuanya dibungkus, maka aromanya tidak akan nyampur. Biasakan ngelap kulkasnya sering-sering ya, supaya tidak muncul aroma-aroma yang tidak enak. Ya, yang kira rusak ya segera dibuang. Kalau bubuk kopi bisa nggak ya? Pernah nggak? Saya ya, saya malah belum coba. Belum, ya? Tapi kalau yang saya dapat itu vanila sama soda. Soda kue bubuk ya. kopi itu biasanya untuk udara terbuka gini aja ya Mbak ya. Coba ya saya. Tapi serbuk itu kan kering ya. Kopi. Coba nanti saya malah jadi kepengen. Semuanya nanti bau kopi. Bayamnya bau kopi dong. Ya ini kalau vanila itu netral, kemudian aroma soda itu tidak berpengaruh pada makanannya yang disimpan. Ini bedanya ya, ada soda kue, ada soda api. Nah, beda soda ya. kue ya. Nah, jangan kebalik ya. Soda kue, soda api itu nanti jadi racun ya, nggak boleh kena bahan makanan karena kita tahu di kulkas itu adalah bahan makanan. Atau coba masukkan arang. Arang apa ya? Arang kayu bakar dibungkus yang rapi, taruh di wadah biar nggak hitam semua atau di kulkas. Kemungkinan dia juga bisa menyerap aroma yang kurang enak. Dia juga anti racun. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang mau masak ikan yang agak beracun, misalnya alergi udang, apa itu kerang gitu ya, kerang darah, kerang hijau, kita bisa ketika ngerebus tambahkan arang. Oh gitu. Iya, itu dia jadi menyerap racun. Enggak. Kopi jos hitam enggak? Ya itu kopinya emang udah hitam. Iya, kopinya udah hitam ya, enggak kentara ya? Enggak hitam. Dia menyerap racun. Habis itu ya arangnya nggak usah dimakan. Udah selesai kita masak. Insya Allah ini juga bisa menawarkan racun yang ada di sana. Arang ya. Kalau enggak ya saya ngerebusnya saya tambahkan norit. Ketika itu obat dicuci, diare ya? Ya sebenarnya obat diare. Ya, itu sebenarnya juga karbon, arang. Jadi dia arang aktif. Caranya kita cuci bahan makanan yang tadi pakai norit itu, baru kita rebus. Ini juga salah satu upaya mengatasi alergi. Banyak sekali tips dari Mbak Lia. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Ya, tapi ini waktunya sudah habis sangat ini ya, sudah sangat mepet ini Mbak Lia. Silakan mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait tema hari ini. Ya, mudah-mudahan untuk ibu-ibu sedikit tips yang kita pelajari bersama bisa membantu masalah di dapur, bahwa kita bisa hemat, bisa efisien waktu, efisien tenaga, menghemat biaya pengeluaran dengan cara menyimpan makanan secara baik, tidak menjadi rusak, kandungan gizinya masih berfungsi bagus, dan ibu-ibu semua juga tetap nyaman beraktivitas untuk bekerja mungkin atau melakukan kegiatan yang lain. Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Lia untuk kehadirannya. Ditunggu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik ya Mbak Lia. Baik ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SBB Saatnya Wanita Berbicara spesial gizi. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.